kita bertemu lagi di Habatus Hidupku Bagi Kristus. Kalian siapkan untuk belajar kembali firman Tuhan? Kita selalu kembali awali di dalam berdoa karena kita perlu pimpinan Tuhan. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang kepadamu mengucap syukur karena kami akan belajar kembali firman-Mu. Tuhan pimpin menolong acara ini supaya kami semua juga bisa mengerti dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dedek, kita akan belajar dari seorang Rasul Paulus. Ya, Rasul Paulus ini dipakai oleh Tuhan sangat luar biasa. Bagaimana kehidupannya? Kita melihat bagaimana dari ayat Alkitab 2 Korintus 12 ayat 11 sampai 21. Ya, ada anak semua buka Alkitabnya, baca ya di situ dan ibu akan ceritakan. Anak-anak, Rasul Paulus ini dia menulis surat kepada orang-orang yang ada di Korintus, orang-orang yang dia ajar, ya, dia mengajar tentang firman Tuhan. Nah, suatu hari dia menulis surat kepada orang-orang di Korintus mengatakan bahwa dia ini mengajar mereka dan berusaha sekuat tenaga untuk mengajar, untuk mengasihi seperti yang Tuhan Yesus kerjakan, ya. Nah, jadi Rasul Paulus ini melihat teladan Tuhan Yesus dan dia terapkan dalam kehidupannya. Karena anak-anak sudah tahu semua ya, bagaimana tadinya kehidupan Rasul Paulus itu sangat jahat terhadap orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus, yaitu orang-orang Kristen. Tetapi saat ini dia sudah bertobat, sudah berbalik mengikuti Tuhan Yesus, menjadi pengikut Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh. Maka dia juga sungguh-sungguh ingin supaya orang-orang di Korintus itu hidup bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan Yesus, di dalam ajaran yang benar. Jadi kata Rasul Paulus ini dalam suratnya mengatakan kita tidak boleh sombong karena apa yang kita bisa lakukan semua itu karena pemberian Tuhan, bukan karena kemampuan kita, gitu ya. Jadi tidak boleh ada yang sombong. Kemudian jangan juga seperti orang-orang lain atau dalam berteman dengan sesama itu maunya minta aja, bukan, tetapi harus mengasihi, harus belajar memberi satu dengan yang lain, ya. Seperti dia tidak minta-minta kepada orang-orang yang diajar di Korintus. Jadi dia juga punya usaha pekerjaan, yaitu membuat tenda. Rasul Paulus itu bekerjanya membuat tenda untuk kehidupannya sehari-hari. Dan dia datang ke Korintus juga itu dengan kekuatan dari Tuhan, ya, dengan pertolongan Tuhan segala sesuatu yang dia lakukan. Jadi mengingatkan kepada orang-orang di Korintus supaya dia juga belajar mengasihi sesama, saling menopang, saling menolong, karena dia khawatir satu saat kalau dia datang ke Korintus ada orang-orang yang bertengkar, iri hati misalkan ya, berselisih, tidak mau berdamai. Nah, Paulus mengingatkan kepada orang-orang di Korintus jangan sampai hal itu terjadi. Karena kita harus belajar untuk mengasihi sesama kita. Ya, seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Demikian. Apakah di antara kalian ada yang masih iri kepada temanmu, ya, kemudian bertengkar, berselisih, atau membicarakan temanmu yang mungkin dalam keadaan kesulitan dan kurang baik sehingga kalian bergosip misalkan, ya. Nah, itu
Rasul Paulus tidak mau. Jadi semua orang harus berdamai, saling menopang, saling mengasihi, saling membangun. Juga kata Rasul Paulus, saat kita lemah, saat kita tidak bisa apa-apa, kita harus bilang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan Yesus. Karena disitulah nanti Tuhan Yesus yang akan menolong dengan kuasa Roh Kudus, membantu kita supaya kita menjadi kuat dan terhibur, ya. Jadi kekuatan itu datangnya bukan dari kekuatan kita sendiri. Saat kita lemah, saat kita tidak berdaya, Tuhanlah yang akan menolong, menghibur, menguatkan kita. Rasul Paulus mengalami hal itu karena dia banyak sekali mengalami penderitaan, mengalami kesusahan, kesulitan, tapi dia selalu bergantung kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan sungguh-sungguh, dia bekerja sungguh-sungguh, sehingga kuasa Tuhan itulah yang dia alami luar biasa. Dia mengalaminya luar biasa hidup bersama Tuhan Yesus. Mau kalian? Nah, kalian juga bisa mengalami hal-hal yang luar biasa bersama Tuhan Yesus. Kalian juga harus belajar untuk terus mengandalkan Tuhan Yesus seperti Rasul Paulus dalam melayani, dalam mengasihi. Jadi kita dianjurkan untuk rendah hati, tidak sombong, tetap mengasihi teman-teman kita, melayani teman-teman kita. Kalau ada yang kekurangan ya kita bantu, ya. Kalau ada yang sakit kita doakan, kita kunjungi. Nah, kalau dengan demikian kita tidak akan lagi bergosip atau merendahkan teman kita, tapi karena kita mengasihi, ada kasih yang Tuhan ajarkan kepada kita terhadap sesama kita, sehingga kita tidak ada lagi yang berselisih, bertengkar, tidak ada lagi, karena kita bertumbuh di dalam kasih Tuhan satu dengan yang lain karena kekuatan yang Tuhan berikan atas kita. Mau ya adik-adik, kita melakukan bersama-sama. Kita akan berdoa kembali. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini Engkau sudah mengajar kami untuk kami tidak sombong, tetapi kita mengasihi teman-teman kita. Tuhan, seperti yang Engkau ajarkan untuk kami melayani seperti Rasul Paulus melayani, tidak untuk meminta tetapi memberi, dan memberi seperti seorang bapak kepada anak-anaknya. Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu. Kami mau belajar memberi, melayani tanpa pamrih. Kami mau belajar untuk mengasihi dan bertumbuh di dalam kasih Tuhan dengan sesama kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai berjumpa lagi di Habatus yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Habatus Renungan Harian Anak.